Kali ini kita akan melanjutkan implementasi dari artificial neural network yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Jadi untuk langkah selanjutnya, terakhir kita kemarin sudah melakukan feature scaling. Kita gunakan untuk eee, menstandarisasi ya, dari tiap nilai atribut, yang mana nilai tiap atribut itu bisa berbeda-beda rentangnya. Nah, ini kita scaling menggunakan standar scaler. Nah, ini standar scaler merupakan salah satu metode yang paling efektif untuk menormalisasi nilai dari tiap atribut, sehingga nanti atribut tersebut siap untuk dimasukkan ke model artificial neural network kita. Oke, kemarin kita lihat di sini, di data yang sudah kita import ya, ke model implementasi Python kita. Ya, ini datanya seperti ini, dari tiap value atribut ini punya nilai yang berbeda-beda rentangnya. Nah, kemarin kita sudah melakukan feature scaling, kita juga sudah melakukan one hot encoding untuk menjadikan nilai-nilai kategorikal menjadi nilai yang value, nilai yang kuantitatif ya. Seperti geografi kemarin kita sudah setting agar nilainya bisa 0, 1, 0 ya, 1, 0, 0 dan 0, 0, 1 karena kita punya 3 macam geografi. Begitu juga untuk gender, karena gender ini ada 2 nilai, female sama male, jadi kita menggunakan binary encoding. Sedangkan nilai-nilai yang berupa kuantitatif seperti ini kita perlu standarisasi ya. Nah, ini kita menggunakan standar scaler. Anda bisa lihat di video part yang pertama. Untuk video kali ini kita akan fokus untuk membuat sebuah model artificial neural network. Anda bisa lihat di sini, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan membentuk sebuah model ya. Kita buat variabel dengan nama ANN. Setelah itu kita akan import ya melalui library TensorFlow. Anda bisa lihat di sini ada TF. TF ini sudah kita import pertama kali waktu kita mau membentuk sebuah model. Nah, import TensorFlow STF. Anda harus run dulu ya tiap line yang ada di code sebelumnya. Nah, sebelum ini Anda untuk bisa menggunakan library ini Anda harus pastikan bahwa semua lines yang sebelumnya ini sudah dijalankan seperti itu. Nah, ini kita lihat di sini. Sebentar, ini ada beberapa line yang belum saya jalankan. Saya coba jalankan dulu. Ini sudah kita jalankan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah model. Nah, kalau untuk menggunakan model ANN, kita harus import dari TensorFlow. Kita masuk ke keras ya, tf.keras.models.sequential. Nah, ini kita gunakan untuk membuat model artificial neural network. Seperti itu. Ini harus Anda ketikkan di code Anda. Nah, ini kita sebut sebagai menginitialize model ANN. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan input layer atau first hidden layer ya. Jadi gini, seperti ini. Semua data ini merupakan input. Nah, setelah kita mendapatkan input yang sudah kita standarisasi dan juga sudah kita encode ya, dan kita sudah pre-processing karena kita hanya mengambil data mulai dari credit score sampai dengan estimated salary, excited ini untuk labelnya. Nah, ini kita sudah lakukan. Langkah selanjutnya adalah kita akan membentuk first hidden layer. Jadi model yang sudah kita buat sebelumnya, kita akan data yang sudah kita proses sebelumnya akan kita masukkan ke sebuah model artificial neural network. Anda ingat kemarin bahwa neural network ada yang namanya hidden layer. Jadi dari input ya, input layer sudah kita buat tadi ya, input layer ya ini ya. Input layer itu merupakan datanya, akan kita masukkan, akan kita integrasikan atau kita sambungkan, relasikan ke hidden layer. Nah, di sini kita tambahkan dari ANN yang sudah kita buat sebelumnya, kita tambahkan code ann.add tf.keras.layers.dense unit sama dengan 6, activation sama dengan relu. Jadi kita membuat sebuah unit hidden layer sebanyak 6 ya. Nah, activation-nya kita menggunakan relu seperti itu. Kalau kita gambarkan seperti ini. Kita akan punya hidden layer ya. Kita sebut hidden layer yang pertama, first hidden layer. Terdiri dari unitnya 6, activation-nya berupa relu. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, coba perbesar dulu. Nah, kita punya yang namanya
hidden layer di sini ya. Nah, ini kita copy saja. Nah, kita punya hidden layer sebanyak 6. Kita punya hidden layer sebanyak 6 ya. Oke, langsung aja. Kita punya hidden layer sebanyak 6. Unitnya 6, hidden layernya ada, nanti akan saya bahas. Ini ada 6. Ini nanti akan menerima input ya. Inputnya berapa tergantung yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ini inputnya sesuai dengan kolom ini. Nah, kita sudah lakukan preprocessing kan. Tadi geografi kita sudah lakukan encoding sehingga nanti geografi ini punya 3 atribut, gender punya 2 atribut, sedangkan yang lainnya tetap 1 atribut karena nilainya bukan nilai kategorikal. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, ini anggap saja kita punya di sini kita punya input ya. Inputnya banyak sekali ya. Bukan banyak sekali sih, cuman ada beberapa sesuai dengan yang kita lakukan ya. Tapi nggak akan saya tuliskan di sini. Jadi ini inputnya ada berapa tergantung kolom yang kita dapatkan dari dataset tadi beserta kolom yang sudah kita lakukan encoding ya. Ini seperti ini. Nanti hidden layer-nya semua input akan terintegrasi ke setiap hidden layer. Nah, kita membuat hidden layer yang pertama ya. Ini first hidden layer. Caranya seperti ini tadi. Nah, jadi kita buat tf.keras.layers.dense unitnya 6. Activation function-nya kita menggunakan relu seperti yang sudah kita bahas di week kedua kemarin. Ya, week pertama maksud saya. Activation function ada banyak, ada sigmoid, ada softmax, ada hyperbolic, ya kan? Tapi kita gunakan relu di sini. Sedangkan untuk second hidden layer-nya saya tambahkan juga 6. Ya, ini saya tambahkan 6 hidden layer-nya. Ini saya coba compile dulu. Ini saya juga compile. Nah, sedangkan yang ini saya akan membentuk hidden layer yang kedua, unitnya juga 6. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, ya sama, kita tambahkan hidden layer yang kedua sebanyak 6 ya. Nah, ini sebanyak 6. Nah, banyak 6 juga. Sama, ini nanti, ini tadi saya hapus dulu, biar kopinya mudah. Ini juga punya relasi kan ya, ini juga punya relasi dari tiap input nanti akan punya relasi ke semua hidden layer. Nah, ini nggak saya gambarkan semua, anggap saja ini saya coba relasikan semua, begitu juga untuk input yang kedua, semuanya akan terintegrasi ke hidden layernya. Nah, sedangkan untuk hidden layer yang pertama, kita juga integrasikan, kita juga relasikan dengan hidden layer yang kedua. Ini saya coba gambarkan di sini. Nah, ini seperti ini ya, untuk yang first hidden layernya, saya integrasikan juga ke second hidden layer seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nanti silakan visualisasikan sendiri. Nah, kita kembali lagi ke sini. Oke. Sedangkan untuk ini saya coba compile dulu. Untuk output layer, nah, kita buat satu saya buat satu unitnya satu saja. Nah, ini sama persis, Anda tinggal copy aja. Nah, ini di sini saya menggunakan activation function-nya sigmoid. Karena memang sigmoid itu nanti rentang nilainya adalah 0 sampai 1. Jika nilainya nanti setengah ke atas ya, itu kita anggap bahwa orang tersebut diterima untuk pengajuan kreditnya seperti itu. Nah, kenapa menggunakan sigmoid? Karena memang kita hanya punya 2 label, yaitu diterima atau tidak diterima. Nanti kalau punya banyak label, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya mengenai convolutional neural network, yang mana nanti outputnya bisa lebih dari 1, atau ANN juga bisa, outputnya juga bisa lebih dari 1. Kita menggunakan softmax, seperti yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Namun untuk ini karena kasus kita hanya 2, kita punya 2 fungsi, kita punya 2 pilihan. Kita bisa menggunakan sigmoid atau binary. Kalau binary nilainya ya 0 atau 1 saja. Sedangkan sigmoid ini bisa rentang 0 sampai 1, bisa setengah, bisa 0,4. Walaupun memang nanti kita potong, kalau nilainya lebih dari setengah kita anggap sebagai 1, kalau nilainya kurang dari setengah, kurang dari atau sama dengan setengah, kita anggap sebagai 0 atau tidak terima kreditnya. Nah, ini kita tambahkan unitnya 1, sehingga kalau kita visualisasikan, di sini kita punya satu output layer ya di sini. Nah, ini satu dia, activation function-nya menggunakan sigmoid. Nah, seperti ini. Ini nanti semua unit di layer kedua, hidden layer yang kedua juga akan terintegrasi ke sini. Nah, seperti ini. Jadi modelnya seperti ini kalau kita coding, implementasinya seperti ini. Oke.
Nah, ini kita langsung jalankan aja. Nah, langkah selanjutnya kita akan mentraining model artificial neural network kita. Nah, seperti yang pernah Anda ketahui, kalau kita mau membuat sebuah model neural network atau deep learning, kita ada dua proses, yaitu proses training, kita melatih model kita mempelajari model kita dengan data training, dan selanjutnya kita menggunakan testing untuk menguji model yang sudah kita training sebelumnya. Nah, kita menggunakan compiling DINN, jadi kita compile ya, kita compile semua yang sudah kita bentuk modelnya. Ini nanti kita akan compile semua, kita sudah desain modelnya, langkah selanjutnya kita akan mengcompile. Caranya mengcompile adalah kita akan panggil metode compile, inn.compile. Optimizernya kita menggunakan Adam. Nah, sebenarnya ada itu ya, ada beberapa optimizer, tapi kita menggunakan Adam. Ini yang menurut beberapa riset kita, yang menurut beberapa riset yang sudah dilakukan, Adam ini merupakan salah satu yang paling akurat ya. Loss fungsinya kita menggunakan binary cross entropy. Nah, ini parameternya bisa Anda ubah-ubah, tapi untuk contoh kali ini kita menggunakan Adam, dan loss fungsinya kita menggunakan binary cross entropy. Matriks yang akan kita gunakan untuk menilai apakah kesesuaian antara output training ya, output proses training dengan output sebenarnya, kita menggunakan akurasi. Nah, jadi seperti ini untuk compile-nya. Anda ikuti saja di sini. Kita menggunakan parameter seperti ini. Ini saya coba jalankan. Oke. Langkah selanjutnya kita akan melakukan training ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Yang kita fit adalah ann.fit xtrain. Nah, Anda sudah pernah lihat kemarin kita sudah membentuk train test split ya. Di code baris ke ini kita membuat training test split ya. Jadi data yang sudah kita miliki ini kita akan bagi menjadi data training dan data testing. Untuk data testingnya kita gunakan 20% dari dataset yang kita miliki. Jadi ya kurang lebih kalau tidak salah ini ada 10.000 row ya. Jadi 2.000-nya itu untuk testing, 8.000-nya kita gunakan untuk training. Nah, ini Anda bisa lihat xtrain sama ytrain. Ya, xtrain sama ytrain ini merupakan dataset untuk training. Kita punya dataset xtrain, jadi kolomnya yang ini mulai dari yang credit score sampai dengan sampai dengan estimated salary itu xtrain, sedangkan ytrain-nya ini 101 labelnya. Untuk row yang keberapa itu random. Jadi untuk model train test split ini library-nya akan merandom kira-kira mana yang data yang mau digunakan training dan mana yang mau digunakan testing. Yang penting adalah untuk jumlahnya adalah untuk test size-nya 20%, sedangkan training set-nya 80%. Nah, ini kita pisahkan. Kita punya xtrain, ytrain, dan xtest sama ytest. Nah, xtrain, ytrain ini data set trainingnya, xtest sama ytest merupakan data testingnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita compile juga. Nah, ini kita lakukan training ya. Ini akan membutuhkan proses yang kurang lebih ya agak lama. Cuman kalau kita lihat di sini mungkin hanya butuh beberapa menit ya. Nah, kita bisa lihat kita menggunakan ya, ini sudah berjalan ya proses trainingnya. Sambil menunggu saya juga coba jelaskan ini code yang ini. ann.fit xtrain ytrain. Jadi kita fitkan ya. Jadi kita training menggunakan data training xtrain dan ytrain. Batch size-nya 32, epochnya 100. Nah, batch size itu apa? Epoch itu apa? Seperti yang pernah saya jelaskan di pertemuan pertama kemarin. Kita punya batch size itu 32. Jadi misalnya kita punya data training seperti ini. Dia akan melatih batch size-nya 32 row. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Mungkin ini nggak akan urut ya data training sama testingnya. Tapi anggap saja row 1 sampai row 8.000 itu kita anggap sebagai data training. Jadi dia akan mengambil 32 data untuk melakukan satu kali training. Jadi dia batch size-nya 32, ya kan? Dia akan memasukkan modelnya sebanyak 32, row-nya 32, dia masukkan ke model trainingnya, dia masukkan ke sini. Nah, setelah itu dia akan mendapatkan output. Nah, setelah itu dilakukan back propagation, kembali lagi. Itu sebanyak 32 data. Jadi dia belajarnya 32 row, 32 row. Seperti itu. Nah, batch size ini ukurannya yang paling optimal berapa? Yaitu tergantung kita ya. Kita bisa mengatur sendiri, tapi menurut beberapa penelitian bisa kita gunakan kelipatan 2. Jadi 2, 4, 8, 16, 32, 64, 18, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Karena batch size-nya 32, ya ini Anda bisa lihat di sini. Dia akan melatih datanya setiap 32 row. 32 row diambil, ya kan, terus dimasukkan ke modelnya akan training, dia punya output,
terus dilakukan back propagation kembali lagi ke untuk mengupdate wake dari tiap synapse ya. Dari tiap synapse-nya akan dilakukan update wake, ininya dilakukan update wake. Setelah itu nanti dia akan optimasi menggunakan Uptime Optimizer. Sedangkan epoch, di sini ada epoch ya. Nah, epoch ini epochnya 100 ya. Nah, jadi epochnya 100 itu kita gunakan untuk berapa kali ya? Berapa kali dia sampai dengan row terakhir. Jadi dia akan mengambil 32 ya. 32 diambil, 32 diambil, 32 diambil. Jadi anggap saja tadi data trainingnya kan ada, saya coba tuliskan data trainingnya tadi ada 8.000 ya. Data trainingnya ada 8.000. Saya coba. Data trainingnya 8.000. Sedangkan kita punya batch size-nya 32. Jadi ada berapa kali proses dalam satu epoch. Nah, satu epoch itu kalau dia sudah mencapai angka 8.000, dia akan looping ya, 32, 64, 128, sampai dengan 8.000. Itu kita bagi coba, 8.000 bagi 32. Dia ada berapa proses dalam satu epoch? Ada 250. Anda bisa lihat di sini. Ini 250, ya kan? 250 dari 250. Jadi dia punya batch-nya 250. Dan tiap batch itu merupakan satu kali iterasi untuk mendapatkan semua data yang ada di trainingnya. Tadi ada 8.000 data training, ya otomatis satu kali epoch ya, itu dia melakukan 250 training. Nah, di sini ada 250-nya ya, 250. Nah, ini epoch yang pertama, ya kan? Jadi dia setelah belajar 32 baris, setelah mencapai angka 8.000, dia akan kembali lagi ke row yang pertama. Seperti itu. Semakin banyak epochnya, otomatis dia akan semakin banyak belajar. Tapi nanti ada istilahnya overfitting ya. Kalau kita terlalu banyak epochnya, itu juga kurang bagus karena nanti model kita akan sangat istilahnya saklek dengan data training kita. Jadi dia hanya belajar, benar-benar belajar dari data training. Sebenarnya data testing pun tidak pasti mirip dengan data trainingnya kan ya. Nah ini juga menjadi penelitian yang menarik untuk menentukan jumlah epoch yang maksimal, itu tergantung riset yang kita lakukan. Tapi untuk contoh ini kita menggunakan 100 kali epoch seperti itu. Nah ini Anda bisa lihat waktu jalan ya, dia sudah bisa kita lihat bahwa loss-nya sekian, akurasi data trainingnya itu sekian, sudah cukup bagus 80% ya. Nah semakin lama harusnya semakin bagus dia. Oke, ternyata dia sudah mentok ke 86%. Nah, di sini ya kurang lebih seperti itu ya untuk melakukan training. Nah, langkah selanjutnya ini yang akan menjadi homework ya atau PR yang Anda kerjakan. Misalnya, ini nanti kita akan bahas di pertemuan week ketiga. Anda punya waktu sekitar 1 hari untuk mencoba. Dari Selasa besok, coba ya. Kalau nggak ketemu juga nggak apa-apa, nanti kita akan bahas di week ketiga. Tapi nanti Anda juga coba sendiri ya. Kalau misalnya Anda bisa, bagus ya. Nanti akan saya berikan poin kalau Anda bisa melakukan prediksi. Nah ini kita sudah membentuk modelnya kan. Kita sudah membuat model ANN-nya. Jadi PR yang harus Anda lakukan, gunakan ANN model yang sudah Anda buat tadi untuk memprediksi customer ya. Nah, untuk memprediksi customer dengan informasi seperti ini. Dia punya geografinya itu France, credit score-nya 600, gendernya male, umurnya 40 tahun, tenornya 3 years, balance-nya 60.000, number of product-nya 2, apakah customer ini punya credit card, apakah juga customer ini merupakan active member, dan gajinya $50,000. Terus apa ya? Jadi outputnya apakah dia diterima atau enggak berdasarkan model yang sudah kita training sebelumnya. Nah ini Anda coba buat ya, Anda coba buat model testingnya untuk memprediksi nilai seperti ini. Nah, Anda yang harus Anda lakukan nanti Anda harus melakukan encodingnya. Nah, harus melakukan encoding dari geografinya, skornya, skornya nggak perlu di encoding. Geografi sama gendernya. Nanti Anda lakukan encoding terlebih dahulu untuk mengubah nilai yang berbentuk teks ini ke dalam bentuk kuantitatif ya nilai. Nah, setelah itu setelah Anda pre-processing, Anda akan masukkan ke model testingnya seperti itu. Nah, gimana caranya? Ya, Anda coba sendiri ya. Kira-kira gimana caranya? Nanti hari Rabu besok kita akan bahas. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sekian untuk video yang sudah saya jelaskan hari ini ya untuk
ANN. Ini merupakan lanjutan dari video yang saya buat kemarin. Silakan nanti Anda ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan untuk membentuk model ANN. Nah, selanjutnya PR-nya adalah Anda menggunakan model yang sudah Anda buat itu untuk memprediksi value seperti ini. Ini sudah ada solusinya di bawah ya, saya sudah kerjakan. Cuman nanti kita akan bahas hari Minggu besok. Hari Rabu besok. Karena menurut saya kalau Anda coba dulu, Anda coba observasi dulu, dan nanti kurang lebih Anda sudah setidaknya sudah mencoba. Dan nanti akan lebih mudah untuk memahaminya. Oke, sekian video yang saya buat untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi.